Halo Kang Bro, kembali lagi sama saya di NBK TV. Kebetulan ini sudah lama saya nggak update. Jadi kenapa saya kasih tusuk sate Kang Bro sama batu bata ini? Yang pertama, di sini tuh banyak ayam Kang Bro. Ini tanahnya itu pasti diakar-akar ayam kalau nggak dikasih tusuk sate. Kebetulan di bagian sini kan belum terlalu rapat. Jadi maksud saya itu biar akar kecilnya itu tumbuh semakin banyak dan mempercepat rapatnya ini Kang Bro. Kemungkinan ini cabang pertama, ini cabang kedua, dan di atasnya ini seterusnya. Pada prinsipnya itu kan di cabang pertama dan cabang kedua itu di bagian badannya itu jauh harus lebih mengembang begitu ya, dibandingkan sisi muka depan atau belakang. Saya takut ini nanti telat, jadi saya mau press untuk di bagian depan dan di belakang. Untuk bagian samping kiri kamera atau kanan kamera itu masih saya loss, karena ini juga masih butuh pembesaran dan ini juga. Simpelnya gini, ketika nanti sudah di pot, otomatis kan jarak pandangannya itu kan tingginya segini ya. Nah, kalau dilihat dari depan ini ada yang berlebih Kang Bro. Contoh, coba, nah ini kan akar Kang Bro. Nah, ini posisinya jauh lebih tinggi dari yang ini. Harus kita press supaya nggak terlalu besar. Ini yang pertama. Juga yang kedua ini Kang Bro. Nah, ini juga terlalu tinggi. Ada beberapa juga di bagian belakang. Langsung aja kita proses. Jadi ada beberapa Kang Bro yang saya potong 1, 2, 3, 4 sama samping sini 5 jadi ya. Berbeda Kang Bro ya. Dari tadi kan di sini tadi ada yang kelihatan menonjol. Sudah saya potong. Terus di bagian sini juga masih terlihat menonjol, namun belum saya press lagi. Kayaknya udah pas gini. Nanti kan ini ketolong sama yang lurusan dengan cabang ini. Nah, ini pasti kan akan membesar nanti. Juga lagi ini ada tunas kecil Kang Bro. Kelihatan nggak ya? Nah, ini warna hijau nih loh. Nah, ini saya pelihara nanti kalau dia mau tumbuh. Juga berfungsi untuk narik di bagian akar ini supaya jauh lebih besar. Jadi kegiatan hari ini motong di bagian kanan, kiri, dan di belakang. Untuk bagian, sebenarnya bukan kanan kiri, lebih tepatnya agak ke belakang dari kanan atau kiri. Untuk bagian depan ini belum saya apa-apain, nanti mau saya timbun segini Kang Bro. Supaya apa? Supaya yang bekas potongan tadi itu mengeluarkan akar serabut. Dan di bagian yang kosong-kosong ini saya berharap nanti tumbuh akar serabut yang berfungsi untuk merapatkan rongga-rongga ini Kang Bro. Ini kan sudah sebenarnya sudah loh, ada akar-akarnya ini serabut. Ini juga, ini harapannya seperti itu Kang Bro. Oh iya Kang Bro, ini mau tak buang aja ini menghalangi ini. Salah satu syarat atau trik atau cara supaya itu bagian akar di sebelah sini dan sini mengembang ini ya, itu salah satu syaratnya itu ada satu, itu di los ini Kang Bro. Bagian kiri dan kanan ini di los supaya dia membesar, otomatis dia akan menarik perakaran di bawahnya ini.
di los potong itu tidak hanya bagian cabang atau bagian badan ke atas, bagian akar juga perlu memakai cara tersebut. Menurut pengalaman saya gini Kang Bro, ini kan cabang yang tidak diperlukan, jadi saya cangkok angin supaya untuk bibit lagi lah, pada intinya seperti itu. Jadi nggak langsung potong. Nah ini bagian katakanlah bagian pohon ini ya, bagian cabang ini, ketika dia masih muda, itu ketika kita cangkok angin itu akan cepat mengeluarkan tunas. Akar ini belum tumbuh, namun tunasnya sudah tumbuh. Berbeda jika kita lihat bagian atas. Nah, kalau di bagian atas ini kan sudah tua Kang Bro ya. Jadi jangan sembarangan memotong ketika ingin memotong. Ya pada prinsipnya kita cangkok dulu, boleh untuk merangsang tunas di bagian bawah. Namun biasanya itu kalau batang ini sudah terlanjur tua, itu akan lama mengeluarkan tunasnya Kang Bro. Bisa jadi dia kering terus malah mati. Jadi kita cangkoknya itu jauh, dikasih restan lah jauh di atasnya itu, untuk menghindari hal-hal tersebut. Namun saya biasanya itu ketika mau ngepres ini misalkan ya, itu saya tempel dulu ini sama ini sebagai terusannya ini. Ketika ini sudah nempel semua, baru kita cangkok, untuk menghindari ketika di sisi dimana kita inginkan tumbuh tunas, dia tidak muncul tunas. Namun karena kita sudah tempel seperti ini ya, ini pasti sangat membantu Kang Bro. Jadi itu Kang Bro ya, enaknya program Ficus, katakanlah Kimeng ya di sini bahannya. Ketika kekurangan cabang di mana-mana, kekurangan akar di mana-mana, kita bisa tempel. Itu enaknya Ficus. Kita pengen punya besar gitu ya, cuman bahan kita kecil, ya kita gabung. Gitu Kang Bro. Contoh, nah itu sama yang ini besar banget Kang Bro, cuman belum tak update karena belum layak. Jadi batu batanya kita kembalikan, lanjut saya timbun Kang Bro. Kenapa saya lebih suka menggunakan pasir? Karena adanya di tempat saya ini Kang Bro. Dan saya sarankan juga kalau di bagian akar itu kan kita sering bongkar-bongkar ya, itu usahakan menggunakan media tanam yang mudah dibongkar gitu ya, maksudnya disemprot air gitu langsung turun dia, jadi nggak perlu doker-doker jadi merusak akar nanti, malahan akar-akar kecil tuh bisa putus nanti kalau media tanahnya itu terlalu padat. Juga tusuk satenya itu nanti mau tak tancepin. Oke Kang Bro, thank you sudah mampir, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe kalau sudah. Thank you kalian boys.